Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraini dengan NIM 05021181924099, Program Studi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kebutuhan air tanaman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, penentuan nilai KC untuk berbagai tahap pertumbuhan tanaman melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada penentuan masa tumbuh total setiap tanaman. Kemudian yang kedua, penentuan berbagai tahap pertumbuhan setiap tanaman. Dan yang ketiga, penentuan nilai KC untuk setiap tanaman untuk setiap tahap pertumbuhan. Kemudian langkah 1, ini penentuan total masa tumbuh. Nah, periode tumbuh total dalam hari adalah periode dari menabur atau pindah tanam hingga hari terakhir panen. Hal ini terutama tergantung pada jenis tanaman dan varietasnya, kemudian iklim, dan tanggal penanaman. Karena periode pertumbuhan sangat bergantung pada keadaan total, misalnya varietas tanaman lokal, maka yang terbaik adalah memperoleh data ini secara lokal. Hanya jika tidak ada data yang tersedia secara lokal, tabel 6 dapat digunakan. Oke. Kemudian langkah kedua, ada penentuan tahapan pertumbuhan. Setelah periode pertumbuhan harus ditentukan total periode pertumbuhan dibagi menjadi 4 tahap pertumbuhan. Lihat pada gambar 14. Yang pertama itu tahap awal, yang kedua itu tahap pengembangan tanaman, yang ketiga tahap pertengahan musim, dan yang keempat tahap akhir musim. Nah, yang selanjutnya itu menghitung kebutuhan air tanaman pada tanaman terong. Untuk nilai itu dari bulan Januari sampai Juli itu sudah diketahui atau sudah dicari. Nah, itunya yaitu 5,4, 5,5, 5,6, 5,6, 5,7, 5,6, dan 5,5. Untuk kelembapan dan kecepatan angin itu medium. Nah, untuk mencari durasi periode tumbuh dari tanaman terong ini kita bisa lihat pada tabel 6. Nah, terong ini memiliki durasi tumbuh sebesar 130 sampai 140. Jadi kita ambil durasi atau masa tumbuhnya itu 130 hari. Nah, untuk mengisi tahapan-tahapan ini kita bisa melihat pada tabel ke-7. Nah, pada tabel ke-7 ini, pada masa 130 hari ini, ada 30, 40, 40, dan 20. Jadi ini 30, 40, 40, dan 20. 30, 40, 40, dan 20. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Dengan catatan, saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman acuan ETO bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 dan lain-lain. Pada tahap awal ini 30 Januari, tahap pengembangan 40 hari, tahap pertengahan, tahap akhir musim 30, yaitu 1 Februari sampai 30 Februari. Pada tahap pengembangan 40 hari ini, yaitu 1 Maret sampai 10 April. 10 April. Pada tahap pertengahan musim
yaitu 11 April sampai 20 Mei. Tahap akhir musim yaitu 21 Mei sampai 10 Juni. Nah, kemudian hari terakhir panennya itu 10 Juni. Selanjutnya langkah ketiga, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Nah, untuk tahap ketiga ini kita melihat tabel 8 untuk tanaman terong. Ya, yang itu. Oke. Langsung kita isikan saja pada tahap awalnya, yaitu 0,45, 0,75, 1,15, dan 0,8. 0,8. Nah, dapat dilihat dari data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai. Selanjutnya kita akan mencari KC pada bulan Februari. Nah, KC Februari tadi dengan masa tanam 1 Februari sampai 30 Februari. Berarti ada di tahap awal yaitu 0,45. Jadi KC Februari sama dengan 0,45. Kemudian Maret ini 1 Maret sampai 10 April. Berarti ada di tahap pengembangan yaitu 0,75. Oke, jadi bulan Maret itu KC Maret 0,75. Oke, selanjutnya itu ada bulan April. Di Aprilnya adalah 1 Maret sampai 10 April, 11 April sampai 30 Mei. Oke, jadi 10 hari KC dan 20 hari KC. Kita lihat pada tabel di sebelumnya itu 0,75 ada di tahap perkembangan. Kita buat 0,75. Nah, buat yang itu 20 hari KC April 1,15. KC April kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 10 dibagi 30 dikali dengan 0,75 ditambah 20 dibagi 30 dikali dengan 1,15 sama dengan 1,02. Oke. Oke, jadi 1,0. Kita buat 1,0. Oke.
Nah, setelah itu padan mulai Mei, ini dari tanggal 21 sampai 10 Juni, berarti 20 hari KC dan 10 hari KC. Kita bikin 20 hari KC dan 10 hari KC. Nah, 20 hari KC ini nih terdapat pada tahap pertengahan musim. Jadi, sama dengan 1,15. Nah, 10 harinya terdapat pada tahap akhir musim. Berarti sama dengan 0,8. Kita cari KC sama dengan 20/30 dikali dengan 1,15 ditambah 10/30 dikali 0,8 sama dengan 1,03. Setelah itu, langkah 4, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ETO dikali KC. Jadi, rumus ETO tadi kan sudah diketahui. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus sama dengan itu pada bulan Februari dikali dengan KC pada bulan Februari. Nah, 2,48. Selanjutnya, itu pada bulan Maret dikali dengan KC pada bulan Maret. Dan hasilnya 4,20. Kemudian, itu pada bulan April dikali dengan KC pada bulan April 6,44. Kemudian bulan Mei itu pada bulan Mei dikali dengan KC pada bulan Mei juga 5,87. Selanjutnya bulan Juni itu pada bulan Juni dikali dengan KC pada bulan Juni, yaitu 1,0. Oh maaf, pada bulan Juni tadi KC pada bulan Juni tadi sebesar 0,8. Jadi ini bulan Juni sama dengan KC itu pada bulan Juni kita kalikan dengan KC pada bulan Juni 4,48. Dan langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman dengan catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi sama dengan 30 dikali dengan Februari tanaman itu tadi, jadi sama dengan 74. Kita tinggal draft saja. Nah, dan inilah perhitungan dari mencari kebutuhan air pada tanaman terong. Dan untuk tanaman yang kedua, di sini saya menggunakan tanaman labu. Jadi untuk yang tanaman yang kedua ini sama saja seperti tanaman yang pertama tadi. Dia menggunakan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5.
Cara pengerjaannya sama saja, dan di sini terdapat hasilnya itu. Kita bisa lihat sendiri hasilnya. Oke. Dan tanaman ketiga yang saya pakai yaitu kebutuhan air tanaman kedelai. Jadi sama saja juga seperti yang sebelum-sebelumnya cara pengerjaannya, dan di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Oke, ini juga nilai KC-nya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perhitungan kebutuhan air tanaman. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.